Pelanggaran kode etik data science dalam kasus Kompas di peradilan Amerika. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Friska Diana Vitasari dan juga rekan-rekan saya Irfan Adi Nugroho, Muhammad Altafino, Tiara Afriliani, dan Zulfania Armiana. Di video ini, kami akan membahas kasus besar yang menghubungkan data science dengan sistem peradilan, yaitu kasus Kompas di Amerika Serikat. Namun sebelum masuk ke dalam kasusnya, mari kita pahami dahulu apa yang dimaksud dengan kode etik dalam data science. Kode etik dalam data science adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang bertujuan untuk memastikan bahwa data, algoritma, dan teknologi digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan transparan. Beberapa prinsip utamanya meliputi kejujuran dalam interpretasi data, transparansi dalam metode analisis, penggunaan data yang adil tanpa diskriminasi, serta menjaga privasi dan kerahasiaan individu yang datanya dianalisis. Pentingnya kode etik ini adalah untuk mencegah bias, diskriminasi, dan penyalahgunaan data yang dapat berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat luas. Nah, teman-teman, salah satu contoh pelanggaran kode etik yang terkenal adalah kasus Kompas di Amerika Serikat. Kompas atau Correctional Offender Management Profiling for Alternative Section adalah algoritma yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan pelaku tindak kejahatan melakukan kejahatan kembali. Kompas dipakai di banyak pengadilan untuk membantu hakim membuat keputusan terkait vonis, masa tahanan, atau pembebasan bersyarat. Algoritma ini menganalisis data tentang riwayat kriminal, lingkungan, hingga kondisi pribadi terdakwa. Namun, kasus ini menjadi sorotan setelah laporan dari ProPublica pada tahun 2016 yang menemukan ketidakadilan besar dalam sistem Kompas ini. Menurut penelitian tersebut, Kompas cenderung bias rasial. Mereka menemukan bahwa terdakwa berkulit hitam lebih sering diberi skor resiko tinggi untuk melakukan kejahatan kembali dibandingkan terdakwa berkulit putih, meskipun dengan kondisi yang serupa atau sama. Nah, dari data itu menunjukkan bahwa 45% orang berkulit hitam yang diberi skor tinggi oleh Kompas tidak pernah melakukan kejahatan kembali. Malahan sebaliknya, banyak terdakwa berkulit putih yang beresiko rendah justru malah melakukan kejahatan kembali. Nah, kita masuk ke bab pelanggaran kode. Jadi di sini ada beberapa kode etik yang dilanggar dalam kasus Kompas. Pertama, keterbukaan atau transparansi algoritma. Algoritma Kompas bersifat tertutup, yang artinya tidak ada pihak yang tahu bagaimana proses berlangsung dan variabel apa yang digunakan dalam pengembangan kasus Kompas ini. Lalu hal ini tentu melanggar prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengolahan data. Lalu yang kedua adalah ketidakberpihakan data. Penggunaan data yang mengandung bias terhadap ras melanggar prinsip keadilan data science karena menyebabkan diskriminasi. Dalam data science, kita harus memastikan data dan model tidak menghasilkan kesimpulan yang bisa merugikan kelompok tertentu. Lalu di sini ada beberapa aturan yang dilanggar yang aturan tersebut sudah tercantum dalam IAII, yaitu yang pertama ada aturan keempat, yaitu komunikasi dengan klien. Di sini ilmuwan data harus bisa menjelaskan hasil analisisnya dengan cukup jelas supaya orang yang pakai datanya paham dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, di kasus algoritma Kompas yang tertutup ini, pengguna tidak tahu cara kerja analisisnya atau variabel apa saja yang digunakan. Ini membuat pengguna jadi tidak bisa menilai atau percaya penuh kepada hasilnya. Lalu aturan yang kedua adalah aturan ke-8, yaitu bukti ilmu data, kualitas data, dan kualitas bukti. Nah, aturan ini menekankan pentingnya keterbukaan soal kualitas data yang dipakai. Kalau data terdapat bias seperti bias rasial, data menjadi tidak adil dan hasilnya bisa berdampak buruk untuk kelompok tertentu. Di sini juga ada larangan untuk mengaburkan atau menggambarkan ilusi yang tidak sesuai dengan realitas. Jadi, algoritma yang bias dan tertutup, aturan ini menjadi kena pelanggaran karena dapat berdampak pada kepercayaan pengguna terhadap hasilnya. Lalu untuk aturan yang terakhir yaitu aturan ke-9, yaitu integritas profesi ilmu data. Pada intinya, aturan ini mengharuskan ilmuwan data untuk menjaga kejujuran dan akurasi dalam menyampaikan hasilnya. Dengan bias rasial di algoritma Kompas, hasilnya jadi tidak sepenuhnya bisa dipercaya dan malah membuat kesan diskriminasi. Hal ini tentu berbahaya dan tidak sesuai dengan prinsip ilmu data yang adil dan transparan. Kasus ini memberikan dampak ke berbagai pihak, diantaranya untuk terdakwa, penilaian risiko yang bias menyebabkan hukuman atau perlakuan yang lebih berat pada terdakwa dari kelompok minoritas. Lalu untuk pengadilan dan hakim bisa dihadapkan pada tuntutan hukum atau kritik karena penggunaan algoritma yang dinilai tidak adil dan pada akhirnya merusak kredibilitas peradilan. Lalu untuk masyarakat dan publik mungkin melihat
sosok tertentu sebagai lebih kriminal akibat algoritma yang bias, yang menguatkan stereotip negatif dan prasangka rasial. Lalu untuk pengembang algoritmanya, berdampak pada rusaknya reputasi pengembang, dan pengembang bisa saja dihadapkan pada masalah hukum. Untuk mengatasi bias dalam algoritma seperti Kompas, kita perlu beberapa solusi. Yang pertama, dari sisi pengembangan diperlukan audit dan validasi secara rutin untuk memastikan algoritma tetap adil dan transparan. Lalu yang kedua, dari sisi pengadilan, dapat memastikan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan hakim dengan algoritma hanya berfungsi sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk menggantikan hakim. Lalu yang ketiga, dari sisi masyarakat umum, dapat meningkatkan kesadaran tentang bias algoritmik melalui edukasi dan forum diskusi publik. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mengurangi dampak negatif dari bias algoritmik dan membangun kepercayaan publik kepada pengadilan. Kasus Kompas di Amerika Serikat menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam sistem peradilan pidana bisa memperburuk ketidakadilan sosial jika tidak diatur dengan baik. Alih-alih mendukung keadilan, algoritma seperti Kompas justru menciptakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas karena mewarisi bias dari data yang dianalisis. Investigasi ProPublica menekankan pentingnya audit algoritma secara teratur, transparansi, dan akuntabilitas agar teknologi tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan. Menurut kami, kasus ini menjadi pengingat bahwa kecanggihan teknologi tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai etik. Data sains bukan hanya soal angka atau akurasi, tapi juga keadilan, transparansi, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, para data scientist perlu lebih kritis dan berhati-hati dalam proses kerja mereka, mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi, agar algoritma yang dibuat benar-benar bermanfaat dan adil bagi semua pihak. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih sudah menonton.